Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semangat pagi. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang literatur review dalam penelitian hukum. Literatur review ini penting banget untuk kalian pahami, bahkan kalian implementasikan nanti ketika kalian akan melakukan penelitian hukum. Kenapa? Agar penelitian yang kalian lakukan nanti mampu menjawab apakah penelitian itu sudah memberikan pengetahuan baru, apakah penelitian itu sudah memberikan solusi atau belum, apakah penelitian itu sudah menjawab rasa keingintahuan yang kalian ungkapkan di dalam latar belakang masalah maupun pertanyaan penelitian kalian. Nah, sehingga akan muncul yang namanya novelty atau kebaruan-kebaruan yang ditemukan dan yang akan kalian temukan di dalam satu penelitian. Nah, baik anak-anakku, akan Ibu jelaskan tentang literatur review. Apa itu literatur review? Literatur review itu merupakan penelusuran pustaka di mana hal ini merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi peneliti dalam proses penelitian. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Ingat ini, menghindari adanya duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran pustaka atau literatur review ini, maka akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini penting banget tadi kenapa Ibu ulang berkali-kali tentang untuk menghindari duplikasi penelitian. Nah, ini pentingnya literatur review agar kita tidak mengulang-ulang fokus kajian dari sebuah penelitian. Jadi literatur review itu merupakan diskusi dari pengetahuan tentang topik yang sedang dipelajari, atau bisa juga berupa hasil pengetahuan yang didukung dengan literatur riset dan merupakan pondasi dari penelitian. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah ingat, apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang sebelumnya, para peneliti sebelumnya. Sehingga literatur review ini dikatakan sebagai sebuah cara untuk menemukan dan mencari artikel-artikel atau buku-buku atau sumber-sumber lain seperti tesis, disertasi, proceeding, jurnal yang relevan pada isu tertentu yang akan kita lakukan, atau yang relevan pada teori atau riset yang menjadi interest kita nantinya yang akan kita bahas di dalam skripsi kita. Jadi literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau disebut dengan general problem. Maka bisa dikatakan bahwa literatur review itu mengandung makna sebagai uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Literatur review itu berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian yang lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Jadi, literatur review itu dilakukan untuk menjadi dasar bagi seorang peneliti menentukan fokus kajian penelitian yang akan dilakukan. Contohnya begini, kalau kalian ingin membahas tentang fokus kajian dalam skripsi tentang jual beli, maka
kalian harus melakukan literatur review terkait dengan jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian dari skripsi, tesis maupun hasil penelitian yang lainnya terkait tentang jual beli. Ini contoh umum ya. Nah, kalian cari paling tidak 5. Dari 5 itu lihat teorinya yang mereka pakai apa. Kemudian metode penelitian yang mereka pakai apa. Sumber data mereka apa. Nah, sehingga dari review-review pada literatur hasil penelitian, baik di jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bahan kalian untuk meletakkan di mana posisi penelitian yang akan kalian lakukan. Kalau penelitian si A itu sudah melakukan penelitian tentang X, maka penelitianmu tidak boleh sama melakukan penelitian tentang X juga. Ya, nah ini penting sekali literatur review itu untuk dilakukan, ya, agar tidak terjadi duplikasi, ya, agar tidak terjadi itu lagi penelitian yang dilakukan, ya. Oke, maka bisa dikatakan bahwa substansi daripada literatur review itu adalah berisi tentang ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis atau peneliti tentang beberapa sumber pustaka. Sumber pustaka itu bisa berupa artikel, buku, informasi dari internet, dan lain-lain. Tentang apa? Tentang topik yang akan kita bahas, yang relevan dengan penelitian atau topik kajian yang akan kita teliti. Literatur review yang baik itu harus bersifat relevan. Relevan itu artinya terkait, ya, dan berkesinambungan. Jadi ada keterkaitan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan yang akan kalian lakukan, ya. Kemudian selain dia harus bersifat relevan, literatur review itu harus mutakhir. Mutakhir ini akan dilihat dari 3 tahun terakhir. Misalkan kalian melakukan penelitian di tahun 2020, maka literatur review yang relevan itu, yang mutakhir itu adalah mulai tahun 2017, 18, 19. Nah, itu adalah review literatur yang mutakhir. Kemudian literatur review yang baik itu adalah literatur review yang memadai. Nah, memadai itu apa? Isinya lengkap dan sesuai dengan kerangka-kerangka dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian landasan teori, tinjauan pustaka semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Jadi landasan teori, tinjauan pustaka itu adalah cara kita untuk melakukan tinjauan literatur atau literatur review. Maka bisa dikatakan bahwa komponen daripada literatur review itu ada 2. Yang pertama adalah kerangka teori atau theoretical framework. Yang kedua adalah kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Nah, jadi ini ada 2 ya komponen literatur review. Lalu kemudian ada 3 aspek utama dalam melakukan literatur review. Yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Jadi sebelum kita mau melakukan penelitian, kan kita melakukan literatur review. Maka untuk mencari literatur review yang cocok ini kita harus survei dulu artikel mana yang cocok. Cara surveinya gimana? Ya tentunya tidak simsalabim. Pasti kita akan mencari di mana sih tempat artikel itu ada, sumbernya di mana. Bisa kalian cari di Sinta Ristek Dikti, di portal Garuda, ya kan? Nah, di Google Scholar. Nah, nanti kalau di pada Sinta, ini kalian bisa pilih nanti, ya. Bisa Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai dengan Sinta 5 dan Sinta 6. Nah,
Nanti mana tergantung nanti apa yang diminta oleh apa yang kita inginkan, kira-kira ini kira-kira relevannya pakai Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 atau Sinta 4 atau Sinta 5 ya. Nah, artinya Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu menunjukkan bahwa akreditasi, kredibilitas daripada jurnal itu semakin baik. Ya, karena itu tidak macam-macam untuk mendapatkan nilai Sinta itu tadi, karena ada proses penilaian yang harus dilalui oleh tiap jurnal. Oke, yang kedua adalah berikan evaluasi ringkas. Nah, aspek utama dalam melakukan literatur review, pertama tadi survei artikel, yang kedua berikan evaluasi ringkas ya terhadap gambaran pada gambaran yang ada. Jadi kalian harus melakukan berikan evaluasi yang ringkas terhadap gambaran-gambaran yang ada pada review literatur yang akan kalian review ya. Jadi dari misalkan ingin mengambil 5 literatur review ya, 5 jurnal, maka berikan evaluasi terkait artikel tersebut. Evaluasinya ingat tadi ada beberapa hal substansi daripada literatur review. Jadi kerangka teorinya pakai apa, dia masalahnya membahas apa, ya kan? Nah, itu bisa kalian berikan evaluasi. Lalu kemudian mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru. Nah, sehingga dari survei artikel dan evaluasi yang kalian berikan, maka kalian akan menempatkan, nih penelitianku ini masuk ya pada isu yang sebelah mana. Jangan sampai isunya sama nih dengan artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya ya. Baik, itu anak-anakku sekalian, ada 3 aspek dari literatur review, ada 2 substansi dari 2 komponen daripada literatur review yang tadi sudah saya jelaskan.